Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Masih bersama saya, Wasis Roy Babi. Kondisi negara hari ini ya masih aja gaduh, ada demo di mana-mana yang menuntut yang tidak puas dengan hasil putusan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh MK, terus DPR. Ya sudah tahu lagi ya, saya nggak terlalu banyak menyimak kondisi hari ini karena percuma. Saya pikir kita itu sudah pernah melakukan hal itu dulu, sudah pernah seperti itu, dan hasilnya ya juga seperti ini. Kalau kita terus-terusan membahas sesuatu yang seperti itu ya nanti kita juga tidak akan pernah selesai gitu loh. Permasalahan sebuah kehidupan, tidak hanya negara, sebuah kehidupan itu adalah tentang masalah hidup itu sendiri. Orang hidup itu adalah intinya makan, mencari makan, dan ini yang sering menjadi sebuah kerewetan di sekitar kita. Dan uh, kadang-kadang kita tidak tanpa menyadari bahwa sesungguhnya akar permasalahan adalah di sana, makan, terus ekonomi gitu. Ya, makanan, ekonomi, kekayaan, harta itu sudah satu paket gitu. Dan di satu sisi karena persaingan untuk mencari makan, sehingga yang menang, ada yang kalah. Terus yang kalah itu di apa, diredam atau dinina-bobokkan. Sudahlah, itu mengejar dunia buat apa? Urusan kita nanti di akhirat. Yang akhirnya ini menjadi semacam pendapat pemahaman, sehingga kita menjadi salah paham yang sudah turun temurun dari waktu ke waktu, yang mungkin dulu diajarkan oleh nenek moyang kita, yang sebenarnya waktu itu adalah memang kondisi tertentu ya, pemahaman apa, kita itu tidak boleh rakus, itu memang betul bagus, tapi untuk kondisi tertentu ya kita harus menyadari, bukan kita berpikirnya rakus atau mengejar harta dunia, tapi kita menyadari dengan kondisi kita bahwa hak kita itu diambil orang gitu. Hak kita itu dikuasai orang lain, dan kita tanpa sadar kita itu hanya dinina-bobokkan dengan istilah jangan mengejar harta. Tetapi di sisi lain yang banyak orang yang tidak menyadari, yang ngomong apa, kita itu dibilangi orang nggak usah mengejar harta, tapi orang itu malah menumpuk harta itu. Dia bersenang-senang, dia hedonis, dan kita itu bisa digoblok-goblok itu, ya ampun. Dan itu banyak sekali. Untuk menjadikan sebuah negara besar, kuat, kita itu harus sama pemikirannya gitu. Kalau di sebuah kelas, dalam satu kelas, ketika 50% itu anaknya pinter, 50% goblok, wis sudah dipastikan untuk maju itu susah. Karena yang 50 pinter ini mah akan kalah sama 50 yang goblok. Itu 50-50. Apalagi kalau cuman yang pinter itu 30%, yang 70% goblok. Sudah bisa dipastikan ini nggak akan pernah maju. Kelas itu sudah, prestasinya itu akan semakin menurun. Kalau untuk bisa menjadi baik, kita paling tidak harus 100% ya harus pinter semua. Kalau 90% pinter, 10% goblok, itu yang 10% biasanya akan ikut. Pasti akan terbawa untuk ikut pinter. Sama juga dengan kondisi hari ini. Kalau 70% bahkan lebih masyarakat kita itu gak kepengen maju, ya kita juga nggak akan pernah mencapai itu. Satu sisi kita diam, wah nggak usah melakukan ini dan itu. Tapi di sisi lain, begitu ada trouble kayak hari ini, protes semua. Ya kita terus gimana? Mau jalan itu gimana? Uh, Ketika ada orang, ayo kita melakukan sesuatu hal untuk kebaikan ini, membuat terobosan ini dan itu. Ya silakan. Ini nggak mendukung nyantai-nyantai. Ngapain? Ya sudah, ya monggo silakan. Tapi begitu nggak cocok, kamu marah, oh kamu ini, loh,
Dan itu yang sudah sering terjadi dan itu biasa. Kamu kepingin apa? Negara itu baik. Negara itu memberikan apa? eh, menjadi sebuah naungan bagi masyarakatnya yang bisa memberikan kesejahteraan. Terus yang kamu bayangkan, yang kita bayangkan itu adalah tiap hari negara ngasih duit. Ini Pak, ini untuk ini, ya nggak bisa lah, ya nggak ada ceritanya seperti itu. Kalau fasilitas itu oke, fasilitas negara memberikan fasilitas. Terus, wah ini kita ditekan karena pajak ini dan itu. Kalau susah kalau kita ngomongin. Sekarang gini loh, nggak apa-apa pajaknya kaya, apa banyak. Tapi kalau kita kaya, ya nyantai aja gitu. Itu loh banyak orang-orang kaya konglomerat. Terus pajaknya ini ya sudah dibayar, meskipun jatuh jengkel sebenarnya dipajaki lagi. Tapi orang kaya ngapain? Nah ini kita yang sudah miskin, kena pajak ini dan itu. Ya kuala dulu. Makanya biar kita nggak apa dikalahkan seperti itu. Ya kita harus kaya gitu. Kita harus lebih hebat. Dan untuk menjadi seperti itu nggak bisa sendirian. Itu harus apa ya kompak kerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau kita sendirian, satu contoh gini ya, kamu punya uang, kita punya uang banyak, kita ingin membuat usaha. Tapi kalau kita nggak punya karyawan, nggak punya apa tim pendukung, ya nggak akan terjadi gitu loh. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Kita sudah punya karyawan, tapi kalau karyawan itu tidak goblok, kalau nggak mengikuti apa ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misal kita kepingin apa, yes usaha pertanian ya, mungkin kita ingin usaha pertanian membuat menanam apa, mau nanam pepaya, mau nanam buah jeruk, kita punya modal, wah nyari eh, tempat untuk menanam. Terus kamu sudah punya uang, kamu nyari lahan, tapi juga kamu nggak paham lahan yang bagus seperti apa, nyuruh orang, orangnya nggak, wah ini Pak, tempatnya ini sudah mobil bisa luas ini, tapi tanah itu ternyata bermasalah, atau tanah itu tidak sehat, atau tanah itu tidak sesuai, ya percuma gitu loh. Sudah nanti ya yang seharusnya anggaran itu cukup juga nggak cukup. Terus eh, begitu nyari orang untuk bekerja, kan nggak mungkin. Misal kita mau nanam 1 hektar di anu sendiri ya, paling kita nyari orang untuk membantu. Orang yang disuruh membantu juga nggak paham caranya apa, merawat tanaman itu. Ya percuma itu loh. Kita punya uang, kalau di sekitar kita nggak mendukung, itu juga nggak akan berhasil. Kita punya ide, punya gambaran, punya sesuatu hal, tetapi tidak direspon di sekitar kita, ya itu tidak akan terjadi gitu loh. Apple, Microsoft, BlackBerry dulunya awalnya itu juga bukan orang itu sendiri. Microsoft itu tidak Bill Gates sendiri yang bikin codingnya, apa kode itunya, bahasa itunya, kernelnya itu bukan dia sendiri, itu ada temennya. Terus desainnya itu juga temennya. Sama Steve Jobs dulu, dia yang punya gambaran bayangan untuk membuat komputer pribadi, personal komputer atau PC yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan waktu itu. Dia punya mimpi, yang ahli elektro itu temennya. Steve Jobs itu yang punya gambaran. Tapi Steve Jobs juga memahami prosesnya, ini seperti ini, seperti ini. Yang membuat bahasa programnya itu juga temannya. Jadi 3 orang. Gitu. Terus mereka bersatu, kumpul, menjadi sebuah produk. Di dunia ini ya, dalam kehidupan, hal apapun itu membutuhkan apa? Kalau rumah itu harus ada penyangga, ada tiang, ada penutup, ada dinding. Jadi nggak bisa sesuatu hal itu sendiri. Sama juga dengan kondisi di negara kita hari ini. Kita kepingin
eh, makmur. Tapi gambaran makmur kita antara satu dengan yang lainnya nggak sama. Yang satu kepingin usaha itu jalan lancar, yang satu kepingin nyantai-nyantai dapat uang. Lah ini nggak ketemu gitu. Yang nyantai-nyantai kepingin dapat uang itu 60%, yang 40% itu kepingin usaha. Ya nggak ketemu gitu. Karena yang 60% alah ngapain susah-susah. Lah ini yang repot gitu. Kita kan nggak akan selesai permasalahan itu. Makanya kita harus sadar semua, harus bangkit dulu, harus paham dulu kemana arah kita mau melangkah sebagai negara, sebagai bangsa. Mimpi kita, oh kita kepingin sejahtera. Sejahteranya itu seperti apa? Oh ini Pak, ini harus murah-murah ini dan itu. Terus bagaimana supaya murah? Oh kita menyediakan sendiri. Nah, kalau sudah menyediakan sendiri, bagaimana? Terus nanti keuangannya bagaimana? Ini yang kita harus sama-sama memahami itu. Kan orang udah nanti kita bisa mendatangkan orang lain, investor. Lah, kalau sudah kedatangan orang lain, misal ya pertanian, kita kepingin membayangkan produk pertanian kita murah, beras murah, ini murah, oke. Tapi kita nggak mampu mencetak itu, udahlah kita datangkan aja tenaga dari sana. Lah kalau sudah didatangkan dari luar, kalau orang itu luar di sini nanti jadi masalah lagi. Gitu. Wah enak ini kamu diam-diam di sini. Kan seperti itu kondisi kita hari ini. Kita kepingin murah, tapi kita nggak mau bekerja. Bagaimana produk itu bisa menjadi murah? Wah itu pemerintah regulasinya kita sudah menanam capek-capek, harganya mahal. Nah kalau kita terlalu mengeluh aja, ya nggak selesai. Bro. Dan itu memang harus satu kesatuan kita semua. Dan itu yang mindset itu yang harus kita segera kita apa ya? Kita bongkar mindset yang membelenggu kemajuan kita. Kita harus sama-sama mengingatkan antara kita dengan yang lainnya. Minimal gini loh. Dalam satu keluarga, kita dulu pertama harus memahami dulu posisi kita bagaimana. Kalau kita sudah memahami kita, yang terdekat pada kita sudah kita coba ubah. Ya anaknya itu loh, anaknya harus dia beri pemahaman seperti ini, seperti ini. Kalau sudah anaknya nanti ke uh, keluarga yang lain. Kalau setiap orang punya tanggung jawab seperti itu, sudah nanti kita pasti akan sama, nanti akan mencapai pemikiran yang sama. Hari ini satunya kepingin maju, satunya nyantai-nyantai. Saya itu memberikan pemahaman anak untuk maju. Teman-temannya gandol, ngapain kemana sini nyantai-nyantai. Waduh ya capek itu loh, gak selesai-selesai itu loh. Yang sini kepingin jalannya sini main-main. Apalagi orang itu sudah kalau yang namanya diajak untuk bersusah payah itu paling berat. Padahal susah payah itu kan untuk kemajuan itu sendiri. Karena nggak ada yang namanya sesuatu yang baik, bagus itu dihasilkan dengan tidur gitu. Kita kepengen mobil yang paling bagus. Apa kalau kelas orang rendahan itu pengen duwe Alphard. Oh pertama mungkin orang-orang kampung wah duwe Avanza. Ya bekerja keras. Kepengen punya Alphard. Ya harus bekerja keras lagi, nggak ada tidur dapat hadiah seperti itu. Jadi kita harus membentuk ruang dan waktu dan ini yang kita harus tanamkan kepada masyarakat, harus saling memahami dan menyadari kita harus berbenah dan berubah. Kalau enggak, ya nanti kita bubrah, hancur lagi. Kita dulu sudah pernah sakit-sakitan dulu. Habis itu nyantai-nyantai tenggelam lagi. Tenggelam lagi. Kisruh lagi. Hari ini mau kisruh lagi. Itu sampai kapan? Nah, yang lainnya itu sudah nyampe. Aduh, sampai di sini aja nggak jalan-jalan. Oke, tetap semangat, buka pikiran, buka mata hati, pahami untuk kita bahwa kita bisa menjadi negara yang hebat dan kuat. Salam Indonesia hebat.